Kantor imigrasi Bali akhirnya mendeportasi 2 warga negara Amerika Serikat di Denpasar, Bali. Kristen Antoinette Gray dan pasangannya diusir dari Bali karena diduga telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali akhirnya memutuskan untuk mendeportasi Kristen Antoinette Gray dan pasangannya dari Bali. Mereka dinilai terbukti menyebarkan informasi yang dapat meresahkan masyarakat dengan unggahannya di media sosial. Dia juga dianggap melanggar aturan keimigrasian dengan bisnis melalui penjualan e-book dan pemasangan tarif konsultasi wisata Bali. Tak hanya diusir, mereka juga dilarang kembali ke Indonesia selama 6 bulan. Diduga WNA dimaksud telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat antara lain. Pertama, LGBTQ+ atau queer friendly, di mana di Provinsi Bali memberikan kenyamanan dan tidak dipermasalahkan. Kedua, kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi, sehingga patut diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kristen Gray mengaku tidak berniat untuk mencari uang selama berada di Indonesia. Dia mengaku datang ke Indonesia secara sah dan visa kunjungannya tidak overstay. First off, I am not guilty. I have not overstayed my visa. I have not made money in Indonesian rupiah in Indonesia. Dalam cuitan pribadinya di akun Twitter @KristenTuti, Gray menyampaikan pengalamannya pindah ke Bali pada 2019. Dalam cuitannya, Gray juga mengajak turis asing untuk pindah ke Bali, sehingga memicu reaksi netizen karena cuitan Gray tidak tepat saat pandemi. Apalagi saat ini larangan masuk Indonesia bagi warga negara asing diperpanjang hingga 25 Januari 2021. Sang Putu Aryasa, Kompas TV Denpasar, Bali. Dan saudara, kini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dewi Ditya di Denpasar, Bali. Dewi, kapan rencananya deportasi terhadap 2 WNA ini akan dilakukan? Ya, memang hingga saat ini deportasi untuk 2 warga negara asing yang memang diduga melanggar aturan keimigrasian tersebut masih akan ditindaklanjuti, mengingat kedua warga negara asing tersebut telah menyebarkan berita yang diduga akan meresahkan masyarakat terkait dengan biaya untuk stay di Bali yang disebarkan melalui e-book dan juga penarikan tarif untuk konsultasi wisata di Bali. Dan pihak Kanwil Bali mengatakan hingga saat ini secepatnya memang kedua warga negara asing tersebut akan segera dideportasi ke negara asalnya, yaitu ke Amerika. Dan menurut informasi yang kami baru dapat bahwa memang menunggu jadwal tiket tercepat kurang lebih mungkin pada malam hari ini atau esok hari sudah akan ditindaklanjuti untuk segera dideportasi ke negara asalnya di Amerika Serikat. Dewi, selain dicekal dan dideportasi, apakah ada sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada 2 WNA ini? Ya, untuk sanksi administrasi sendiri memang dinyatakan belum ada sanksi administrasi yang diberikan oleh Kristen Gray dan juga Sandra, ya, kedua warga negara asing tersebut. Namun memang hukuman yang diberikan adalah dikembalikan ke negaranya, yaitu di Amerika Serikat, dan tidak diizinkan sama sekali untuk mengunjungi Indonesia selama 6 bulan ke depan. Mengingat memang apa yang dilakukan tersebut telah melanggar protokol kesehatan yang saat ini memang diterapkan oleh pemerintah, mengingat warga negara asing juga belum boleh untuk berkunjung ke Bali. Namun untuk sanksi administrasi sendiri sampai saat ini belum ada sanksi administrasi yang akan diberikan oleh pemerintah di Provinsi Bali sendiri untuk kedua warga negara asing tersebut. Dewi, bisa Anda informasikan kepada kami bagaimana reaksi dari warga Bali sendiri terhadap cuitan yang dilakukan oleh warga negara asing ini? Iya, memang cuitan dari Kristen Gray dan Sandra ini memang meresahkan masyarakat karena memang saat ini PSBB juga masih berlaku di Bali, kemudian PPKM juga masih berlaku di Bali, dan hal tersebut ditakutkan akan memberikan informasi yang tidak benar untuk wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Bali. Karena mengingat sampai saat ini aturan dari Gubernur Bali, ya, yaitu aturan nomor 46 tahun 2020 untuk pembatasan wisatawan yang masuk ke Bali sesuai dengan protokol kesehatan itu juga masih tetap berlaku, di mana wisatawan asing masih belum diizinkan untuk berkunjung ke Bali hingga saat ini. Dan selain itu juga masyarakat Bali meresahkan terkait dengan
tarif yang ditetapkan oleh warga negara asing tersebut, hal tersebut juga melanggar keimigrasian, dan melihat lagi sampai saat ini pun masyarakat di Provinsi Bali, di Kota Denpasar dan sekitarnya juga masih memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, dan hal tersebut dihimbau akan memberikan perspektif yang berbeda terkait dengan wisatawan yang ada di luar Bali untuk berkunjung ke Bali. Terima kasih Dewi Nitya, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.